wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin adada ma khalaqa Allah fis sama' walhamdulillah Rabbil Alamin adada ma khalaqa Allah fil ard walhamdulillah Rabbil Alamin adada ma baina dhalik walhamdulillah Rabbil Alamin adada ma huwa khaliq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah bukan hanya fokus kepada Allahnya, memang segala puji bagi Allah, tapi juga kita fokus pada hati kita sampai titik nol, tidak ada setitik pujian yang aku miliki. Seluruh pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Jangankan saya yang kecil ini, bumi, matahari, dan seluruh planet yang ada di alam jagat raya amat sangat luas ini, jauh lebih besar daripada tubuh kita. Itu pun tidak punya pujian. Allah Akbar. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, ingat bahwa segala puji milik Allah, Allah terpuji. Jangan fokus pada Allahnya. Saya tidak terpuji. Kecuali ketika kita mendekatkan dengan yang maha terpuji. Terpuji atau tidak terpujinya manusia, tergantung kedekatan dia kepada Allah, tergantung ketaatan dia kepada Allah, tergantung kepasrahan dan ketudukan dia kepada Allah, tergantung apakah kita taat pada Allah atau tidak taat pada Allah, tergantung berserah diri kita kepada Allah. Semakin taat, semakin berserah diri, semakin kita mulia dan terpuji. Karena sumber pujian adalah Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita ada rasa ingin dipuji, tapi bukan dipuji manusia, tapi dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Disinilah rasa ingin dipuji kita letakkan di takwa kita, yaitu kita minta kepada Allah. Tapi rasa ingin dipuji ketika ditaruh di fujur kita, di jiwa yang kotor ini, maka kita minta pujian kepada manusia. Nauzubillah min dzalik. Maka fokuslah juga ketika kita berzikir alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Aku tidak punya pujian. Nah, biasanya orang satu titik Allahnya saja, lupa pada dirinya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita sedang membersihkan jiwa kita dari fujur. Kita sedang membersihkan jiwa kita dari rasa ingin dipuji manusia. Kita sedang membersihkan jiwa kita dari keangkuhan, kesombongan. Itu yang harus kita dapatkan. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Kecenderungan kita lupa suri tauladan kita siapa. Maka ketika kita bersalam salawat, apakah saya ini sudah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betapa banyak hari-hari ini orang punya harta cukup, bahkan lebih dari cukup. Akan tetapi dia punya harta, tidak menyumbangkan hewan kurban. Subhanallah. Padahal lisannya setiap hari mengucapkan dua nama manusia dalam salatnya, yaitu nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka sebetulnya lisannya mengucapkan salam salawat, tapi tidak ada rasa cinta. Cinta tanpa perilaku nol besar. Maka ketika kita mencintai Allah, harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah saya ada cinta? Bukan hanya di lisan, tapi dalam perilaku. Cinta itu memperjuangkan apa yang kita cintai. Yang dicintai adalah Nabi Muhammad SAW, perjuangkan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Idul Adha, hari raya kurban, itu membersihkan jiwa kita dari cinta selain Allah dan Rasulnya. Menjadi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta itu ada di dalam diri kita. Tergantung kita letakkan di fujurkah atau di takwakah. Karena di dalam diri manusia ada dua unsur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada unsur fujur, yaitu yang kotor. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di dalam diri kita ada takwa. Takwa adalah bersih. Tahu dari mana? Karena redaksi selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Untung bagi yang membersihkannya. Subhanallah. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita sedang membersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Rugi bagi yang mengotorinya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi rugi bagi yang mengotorinya. Berarti perilaku apapun, sekecil apapun, baik maksiat apapun, maksiat yang kecil, apalagi maksiat yang besar, itu sama saja mengotori jiwa kita. Ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu memuji diri sendiri yang disebut dengan ria. Memuji diri sendiri, ketakaburan, itu lihat. Ketika dikatakan isyrak, yaitu musyrik, mengagungkan selain Allah, maka ada yang kita agungkan, yang kita besarkan tanpa kita sadari siapa? Diri kita sendiri. Maka ketika kita membanggakan inilah saya, inilah saya, inilah saya, tutur kata kita menyebabkan kemurkaan Allah dan menggiring kepada api neraka. Astagfirullah. Jangan sampai kita punya titel yang banyak menyebabkan Allah murka membesarkan siapa saya. Orang mendapatkan nikmat ilmu, titelnya panjang, inilah saya. Orang mendapatkan harta, menunjukkan saya orang kaya, inilah saya. Saya mendapatkan jabatan, inilah saya. Akhirnya nikmat itu mengotori jiwa. Subhanallah. Ada dialog yang simple sekali antara Abu Hanifah, ya, dengan anak kecil. Anak kecil jalannya mengeluarkan suara dari teropahnya. Hati-hati kamu nak, dengan teropah itu kamu bisa tergelincir. Gitu. Subhanallah. Dengan sendal bakyak lah. Gitu. Teropah itu bisa tergelincir. Ini licin. Anak kecil ini bertanya siapa engkau gitu kan. Subhanallah. Barulah disebut, oh, kau ini Abu Hanifah yang terkenal dengan uh, ulama besar. Kemudian diingatkan, begitu juga engkau, wahai Abu Hanifah, yang disebut dengan ulama besar. Jangan sampai tergelincir dengan julukan orang. Karena Abu Hanifah, saya tidak, yang menjuluki saya adalah orang-orang, bukan saya. Jangan sampai julukan-julukan itu menggelincirkan Anda. Abu Hanifah orangnya growth mindset. Growth mindset itu kalau dinasihatin dia terima. Dia tidak marah. Kamu anak kecil nasihatin ulama. Enggak. Tapi
Dia langsung mendirikan sholat yang berzikir dan menangis. Ketika dia sholat, ya Allah, ini adalah utusan Allah. Kadangkala utusan dalam tanda kutip bukan Rasulullah. Ya. Anak kecil digerakkan oleh Allah untuk mengingatkan Nabi Ibrahim, Nabi Abu Hanifah. Subhanallah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim habitnya, kebiasaannya adalah dia tidak bisa makan sendirian. Ya. Jadi kalau ada orang, kalau di rumah sendiri dia nggak bisa makan, nggak biasa makan sendiri, nggak biasa. Maka dipanggil orang. Kalau nggak ada orang, panggil, cari keluar rumah, ada orang nggak? Ada orang lewat, ayo makan mas saya, makan nanti. Sudah menjadi kebiasaan, maka tidak bisa dia makan sendiri, selalu berbagi. Berbagi itu yang tidak dahsyat. Suatu hari ada perasaan di dalam hati Imam Nas. Imam Nas adalah imamnya manusia, adalah Nabi Ibrahim. Al-Baqarah 224. Ini suri tauladan kita. Dia manusia biasa. Ada perasaan, saya orang yang soleh. Levelnya Khalilullah. Wattakhadullah Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai orang atau hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Dalam An-Nisa 125. Yang terjadi apa? Ketika dia mau makan siang, tidak ada yang lewat. Tidak ada yang datang. Dia mulai lapar karena nggak enak dia akan sendiri. Itulah kalau kekasih Allah dia berbuat salah langsung ditegur. Sama kalau anak kita, setelah di sini ada anak kecil, dia berbuat salah, taruhlah ada listrik dicolok-colokin itu, langsung kita pegang jangan. Atau di jalan, jalan itu nanti jatuh kamu tidak got, langsung kita ingatkan. Itu begitu juga kekasih Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, kalau ada yang salah langsung diingatkan karena cintanya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ketika mendapatkan musibah, itu cintanya Allah pada kita. Inna min a'zamil jaza min a'zamil bala law habballahu man ibtalahum. Ya. Kalau sesungguhnya pahala yang besar itu dari musibah-musibah yang besar. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dikasih ujian. Kembali lagi tadi kepada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diingatkan sehingga dia lapar. Terus akhirnya datanglah orang dan dipanggil untuk makan. Dia mengatakan saya bukan manusia. Nah, ini ternyata dikirim adalah malaikat mengingatkan bahwa Anda ada yang salah karena hati Anda merasa soleh. Merasa yang lebih baik itulah yang berbahaya. Merasa hebat itulah yang berbahaya. Jangan sampai kita merasa top. Oh, ini saya soleh. Apalagi merasa soleh dan sering menyalah-nyalahkan orang lain. Ini kita sering terjebak, ya, terjebak dengan apa penilaian orang lain. Kita jangan lupa menilai diri kita lebih dahulu sebelum menilai orang lain. Betapa banyak perilaku-perilaku kita yang menunjukkan saya lebih baik dari dia dengan tutur kata judgment dan neraka lah. Bisa saja orang yang Anda judge dia neraka ternyata dia lebih baik daripada kita. Kita tidak tahu. Maka bisa saja orang yang dianggap ini mabuk-mabukan memang itu haram, tapi bisa saja dia adalah orang yang taubat lebih dahsyat daripada kita. Ini kejadian. Ada orang yang mau belajar sama saya. Ini di luar negeri bukan di sini. Oh, rambutnya, tampilannya. Memang dia pengedar narkoba. Saya juga tidak tahu aslinya. Ya, ya pemakai ya pengedar. Saya bilang,
Saya tidak tahu dia kalau ada kajian kita belajar dia ikut. Saya bilang, wah tampilannya kayak gitu. Izin boleh ikut, boleh lah. Tapi saya juga izin kalau bisa tampilan Anda yang baik lah. Habis itu dia cerita backgroundnya. Masya Allah. Awal kita ngeliat orangnya, ngeri banget nih orang. Tapi setelah itu dia berubah. Dia sholatnya Masya Allah, berzikirnya, baca Qurannya. Melebihi daripada murid-murid kita ini. Saya ngajar, waktu itu ngajar. Yang biasa berzikir kalah. Kalau kita berzikir paling berapa menit, itu berjam-jam. Taubat, subhanallah. Maka ketika kita melihat orang lain, jangan merasa lebih baik. Itu mengotori jiwa. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa suci, jangan merasa soleh, jangan jangan merasa Anda terpuji. Allah tahu siapa yang terpuji atau tidak. Allah tahu siapa yang bertakwa atau tidak. Maka jangan sampai kita fala tuzakku. Ini saya jangan. Nauzubillah min zalik ya. Inilah tanpa kita sadari. Itu dengan amal soleh saja kita tidak boleh menunjukkan kita soleh. Subhanallah. Bagaimana orang bukan dengan amal soleh, dengan harta, dengan jabatan, dengan wajahnya yang cantik. Subhanallah. Cantikan saya dari dia, kayaan saya dari dia, pintaran saya dari dia. Nah ini yang disebutkan fala tuzakku. Jangan Anda merasa terpuji, merasa paling suci. Anfusakum. Inilah saya, inilah saya. Menganggap diri kita paling terpuji, menganggap diri kita paling suci, menganggap diri kita paling terhormat. Ini dalam surat An-Najm ayat 32. Subhanallah. Maka tanpa kita sadari, kita mengotori diri kita sendiri. Ria, sombong, membesarkan selain Allah, ada unsur kemusyrikan. Sementara di dalam Al-Quran, surat Taubah ayat 28, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Kayak orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Jadi kemusyrikan itu adalah mengotori jiwa. Maka kadangkala tanpa kita sadari, kita susah sekali mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, mendekatkan diri kita pada masjid untuk berzikir. Kita susah sekali untuk berlama-lama membaca Al-Quran. Kita susah untuk berlama-lama berzikir. Kita susah untuk berlama-lama duduk dengan orang-orang yang soleh. Padahal redaksi Al-Quran, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta." Dalam Al-Quran, bersabarlah Anda bersama orang-orang yang soleh. Bersabar dengan orang yang soleh. Di Al-Quran, orang-orang yang berzikir pagi hari, sore hari, sabar. Berarti kata-kata bersabar ini kecenderungan tidak sabar. Kecenderungan, Alhamdulillah. Samalah dalam kajian, sabarlah mendengarkan ceramah. Hanya berapa menit. Maka kadang-kala kita susah untuk bersabar. Ini menunjukkan kekotoran jiwa. Kalau kita ke masjid, orang pada baca Al-Quran, berzikir, kita damai, merasakan mereka baca Quran, kita damai dalam masjid. Itu menunjukkan kesucian hati kita. Subhanallah. Maka kita kotor atau bersih, rasakan. Rasakan di dalam diri kita. Di sini ketika kita membersihkan jiwa, kita menyelesaikan masalah diri kita. Maka kita akan bisa menghadapi ujian-ujian dari sekitar kita. Istri kita adalah ujian buat kita, suami kita adalah ujian buat kita, anak kita adalah ujian buat kita, kita adalah ujian buat istri kita adalah ujian buat suami kita adalah ujian buat anak kita. Jadi itulah bagaimana menyelesaikan ujian-ujian ini kalau ujian diri sendiri belum selesai. Bagaimana menyelesaikan masalah sementara pribadi kita, masalah kita belum terselesaikan.
Maka berhati-hatilah dengan kotoran-kotoran jiwa. Jangan sampai tanpa kita sadari nikmat yang kita dapat membesarkan selain Allah. Hal yang kecil sekali. Ketika kita ngeliat bunga, kita cium bunganya, cakep banget nih bunganya. Hal yang kecil sekali. Kita megang pisang, pisang kita makan. Enak banget, top markotop. Wah, rasanya maknyus. Siapa yang menyuruh kita memuji selain Allah? Kenapa tidak mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya. Kenapa? Jadi ketika kita ngeliat bunga, Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Maka bunga menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah. Subhanallah. Bukan bunga yang dipuji, bukan selain Allah yang dipuji, tapi hanyalah Allah yang dipuji. Termasuk diri kita. Maka itu kita jangan sampai mata ini malah mengotori jiwa. Ketika jiwa kita kotor, semakin kotor tanpa kita sadari, semakin susah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mau mendekat berat, kenapa ada yang kotor? Sama lah ketika kita nauzubillah, nauzubillah, ada orang ngajakin kita dugem, kita berat. Ada pulang dulu ya. Tempat ini nggak nyaman saya. Cabut kira-kira gitu. Kalau ada yang ngajak, subhanallah. Artinya kita udah mau cabut aja rasanya. Ini dosa, astagfirullah. Nah, sama orang yang biasa dugem, yang maksiat disuruh kajian, disuruh zikir, disuruh baca Quran, disuruh, wah dia berat. Mana udah yang mau ada pulang dulu ya. Sama. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Bangkai itu yang akan datang adalah lalat gitu. Bunga yang akan datang adalah lebah. Kita ini datang kemana? Jangan sampai kita di tengah-tengah bunga kita nggak betah, maunya cabut. Itulah setan menggiring kita untuk mencabut dari bunga-bunga itu. Kita melihat bangkai seakan-akan itu bunga. Itulah trik setan. La uzayyinanna lahu. Kami akan kami akan berindah seindah-indahnya. Bukankah Nabi Adam, bapak ibu kita ini, Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga hanya gara-gara melihat yang buruk menjadi indah. Kamu akan menjadi kekal di dalam surga. Cara apa? Makan itu buah itu, makan tuh, makan buah itu. Maka disebut dengan syajaratul khuld, yaitu buahnya menyebabkan Anda kekal abadi di dalam surga. Wah, jadi indah. Oh, padahal itu maksiat. Dan sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita salah melihat. Kadang-kadang mata kita ini salah melihat. Ini sudah diingatkan, ya Bani Adam, hai manusia. Ini sudah diingatkan, la yaftinannakum, nun taukid pakai tasdid. Jangan sampai sekali-kali Anda, ya la yaftinannakum syaitan. Kalimatnya la yaftinannakum syaitan. Jangan sampai Anda tergelincir tertipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana syaitan sudah mampu mengeluarkan bapak ibu kalian, abawaikum. Redaksi Al-Qur'annya abawaikum, bapak ibu kalian. Maksudnya Adam dan Hawa minal jannah, dari surga. Bayangin dia bisa tergelincir karena matanya itu kemaksiatan menjadi indah. Ini bagus nih, ini cakep, harus begini aja. Hawa nafsunya mendominasi, maka matanya itu sudah diingatkan oleh Allah, hai manusia, jangan sampai tergelincir, tertipu dengan tipu daya muslihat syaitan, sebagaimana bapak ibu kalian dikeluarkan dari surga. Yanzi'anhuma libasahuma. Di apa, setan menanggalkan pakaian keduanya, liyuriyahuma sawatu. Jadi untuk diperlihatkan sawatihima, diperlihatkan aurat keduanya. Maka ketika kita berbuat maksiat, hati-hati, jadi indah di mata Anda. Ya, jadiin itulah kadang-kala kita tidak sadar bagaimana kita bisa melihat yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Ini harus kita paham. Betapa banyak orang terjebak dalam kemaksiatan gara-gara, wah ini paling enak, wah ini enak kan. Bicara enak, menurut saya, menurut hati saya begini, menurut hati saya begini.
Tidak bisa menurut hati Anda. Menurut Allah itu seperti apa? Jangan menurut hati Anda. Kalau menurut hati Anda, kita tidak akan habis-habis. Bukankah syaitan sudah bersumpah di depan Allah? La uzayyinanna, lam taukid, nurut taukid, sungguh, 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 sungguh. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Tuhanku, dia sumpah, karena engkau telah memutuskan aku itu adalah sesat. La uzayyinan, lam taukid, nurut taukid. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Aku akan perindah semua perbuatan maksiat di mata manusia. Wala ughwiyannahum, la uzayyana lahum fil ard. Selama mereka hidup di bumi ini, saya akan perindah semua yang buruk. Menunjukkan who am I, inilah saya. Inilah saya. Maka anak kecil tadi mengingatkan Abu Hanifah, kamu kan ulama besar, hati-hati tergelincir dengan julukan-julukan itu. Itu bukan dari saya, dari mereka. Iya, mereka menjuluki Anda, tapi hati-hati tergelincir. Sampai Abu Hanifah pun menangis. Wah, dia terima nasihat anak kecil. Karena itu benar. Jangan sampai dibangga-banggakan, karena itu adalah berbahaya. Wala ughwiyannahum ajmain. Kata setan, saya akan sesatkan semua manusia. Subhanallah. Lanjutkan. Illa ibadaka mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka, kecuali hamba-hamba kau minhum. Hemat minhum, sebagian di antara hamba-hambamu yang mukhlasin. Yang betul-betul mukhlasin itu orang-orang yang ikhlasnya dahsyat sehingga terpilih. Bahasa saya adalah orang-orang yang untouchable. Ini adalah surat Al-Hijr, surat 15 ayat 39 ayat 40. Subhanallah. Apakah kita termasuk yang mukhlasin, yang susah diterobos oleh setan? Orang yang selalu membersihkan jiwa, susah diterobos oleh setan. Tapi kalau sudah ada kekotoran jiwa, kotoran jiwa, inilah kapital yang dikapitalisir oleh setan. Kekotoran inilah menjadi modal setan untuk masuk. Nah, ini An-Nisa ayat 118. Gitu. Yang disebut dengan latikhanna minhum nasibam mafruḍa. Jadi kekotoran jiwa ini menyebabkan modalnya setan, yaitu dari fujur. Jadi harus melihat Al-Qur'annya, surat An-Nisa, nanti dilihat. Kalau Allah tadi setan sudah bersumpah, saya akan jadikan manusia melihat sesuatu yang buruk menjadi indah. Maksiat jadi indah. Semua maksiat indah, nggak ada yang nggak indah. Enak nih, enak nih. Orang nyolong, enak nih. Orang dapat duit banyak. Anda dipuji, wah keren saya. Gitu. Akhirnya Anda merasa hebat. Nah, ketika merasa hebat, inilah modal setan. La'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ini modalnya setan dalam jiwa manusia. Dibukalah surat An-Nisa 118. La'anahullah. Allah melaknat. Kenapa melaknat? Karena melanggar aturan Allah. Waqala, dan syaitan berkata, la'attakhidhan, lam taukid, nun taukid, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Aku berjuang mati-matian untuk menjadikan nasibah, ada jatah aku di dalam diri manusia, itu syaitan. Maka hati-hati dengan nikmat, itu bisa menjadi modalnya syaitan untuk masuk dalam hati kita, sehingga mata kita tidak bisa melihat yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Maka berdoalah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku kebaikan dengan jelas dan nyata, dan tanamkanlah dalam hatiku rasa cinta untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada aku kebatilan dengan jelas dan nyata, dan tanamkanlah hatiku rasa benci untuk menjauhinya. Allahumma arinal haq, perlihatkan kepada aku kebaikan, kebenaran, hakon, benar-benar jelas. Warzuqni tibah, kasih aku rezeki cinta untuk ngikutin kebaikan itu. Wa anil batil, batilan, perlihatkan kepada aku yang batil, batil jelas. Warzuqni ijtinabah, kasih rasa benci ya Allah untuk menjauhinya. Mudah-mudahan doa ini bisa membersihkan jiwa kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.